Batur sedulur sekampung, benarkah istilah mudik sudah ada pada masa kerajaan Majapahit? Untuk mengetahui penjelasannya, silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum menyimak penjelasan ini, bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Soal kuota, bayar dewek. Untuk menghasilkan suara yang lebih jernih, silakan gunakan headset Anda. Selamat menikmati hidangan ini. Salah, maksudnya selamat mengikuti. Check it out. Mudik menjadi tradisi saat hari raya tiba. Hampir semua penganut agama memiliki tradisi mudik saat hari rayanya, seperti halnya umat Islam saat Idul Fitri atau Lebaran. Ternyata mudik sudah menjadi budaya di negeri ini. Bisa jadi tradisi mudik menjadi fenomena mengagumkan di mata dunia. Masyarakat Betawi yang punya Jakarta juga mengenal istilah kata mudik yang berlawanan dengan kata milir. Bila mudik berarti pulang, maka milir berarti pergi. Kata milir merupakan turunan dari belilir, yang berarti pergi ke utara. Sebab dulu tempat usaha banyak berada di wilayah utara. Karena itulah, kata mudik bermakna selatan. Pendapat lain mengatakan kaum urban di Sunda Kelapa sudah ada sejak abad pertengahan. Orang-orang dari luar Jawa mencari nafkah ke tempat ini, menetap dan pulang kembali ke kampungnya saat hari raya Idul Fitri tiba. Karena itulah kata mudik dalam istilah Betawi juga mengartikan menuju udik atau pulang kampung. Ada pula pendapat mengatakan mudik merupakan tradisi primordial masyarakat petani Jawa. Mereka sudah mengenal tradisi ini, bahkan jauh sebelum kerajaan Majapahit berdiri. Biasanya tujuan pulang kampung untuk membersihkan perkuburan dan doa bersama untuk memohon keselamatan kampung halamannya yang rutin dilakukan sekali dalam setahun. Secara etimologi, kata mudik berasal dari kata udik yang artinya selatan atau hulu. Pada saat itu, di Jakarta ada wilayah yang bernama Meruya Udik, Meruya Ilir, Sukabumi Udik, Sukabumi Ilir, dan sebagainya. Saat Jakarta masih bernama Batavia, suplai hasil bumi daerah kota Batavia diambil dari wilayah-wilayah di luar tembok kota di selatan. Karena itu, ada nama wilayah Jakarta yang terkait dengan tumbuhan seperti kebun jeruk, kebun kopi, kebun nanas, kemanggisan, duren Kalibata, dan sebagainya. Para petani dan pedagang hasil bumi tersebut membawa dagangannya melalui sungai. Dari situlah muncul istilah milir mudik, yang artinya sama dengan bolak-balik. Mudik atau menuju udik saat pulang dari kota kembali ke ladangnya, begitu terus secara berulang kali. Sedangkan dalam penjelasan lain yang kami kutip dari Kompas TV menjelaskan, dosen sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Silverio Raden Lilik Aji Sampurno, mengungkapkan mudik sudah ada sejak zaman Majapahit dan Mataram Islam. Sejarah mudik bermula dari kekuasaan Majapahit yang luas hingga Sri Lanka dan Semenanjung Malaya. Untuk menjaga wilayah kekuasaannya yang sangat luas ini, sang raja menempatkan pejabatnya di berbagai daerah. Suatu waktu, pejabat-pejabat itu pulang untuk menghadap raja dan mengunjungi kampung halamannya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Mataram Islam untuk menjaga wilayah kekuasaannya. Di Mataram Islam, pejabatnya pulang secara khusus ketika Idul Fitri datang. Kedua hal itulah yang menjadi asal mula tradisi mudik di Indonesia. Istilah mudik sendiri baru tren pada tahun 1970-an sebagai sebuah tradisi yang dilakukan oleh perantau di berbagai daerah untuk kembali ke kampung halamannya untuk berkumpul bersama dengan keluarga.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mudik memiliki arti keudik, pulang ke kampung halaman. Sementara dalam bahasa Jawa ngoko, mudik berasal dari kata mulih dhisik, yang artinya pulang dulu. Ini diartikan juga dengan pulang yang hanya sebentar untuk melihat keluarga setelah lama tinggal di tanah rantau. Bagaimana dengan pernyataan mudik telah ada pada zaman nenek moyang? Beberapa ahli mengaitkan tradisi mudik ada karena masyarakat Indonesia merupakan keturunan Melanesia yang berasal dari Yunan Cina. Sebuah kaum yang dikenal sebagai pengembara, mereka menyebar ke berbagai tempat untuk mencari sumber penghidupan. Pada bulan-bulan yang dianggap baik, mereka akan mengunjungi keluarga di daerah asal. Biasanya mereka pulang untuk melakukan ritual kepercayaan atau keagamaan. Pada masa Kerajaan Majapahit, kegiatan mudik menjadi tradisi yang dilakukan oleh keluarga kerajaan. Sejak masuknya Islam, mudik dilakukan menjelang Lebaran. Untuk menguatkan akar mudik berkaitan dengan tradisi Islami, beredar pula argumen makna mudik dalam kajian ala Timur Tengah. Kata mudik seperti istilah Arab untuk badui sebagai lawan kata haddori. Sehingga dengan sederhana bisa diambil kesimpulan bahwa mudik adalah kembali ke kampung halaman. Mudik dari akar kata ad-doa yang berarti yang memberikan cahaya atau menerangi. Ini bisa dipahami dengan mudah bahwa mereka para pemudik itu secara khusus memberikan cahaya atau menerangi kampung-kampung halaman mereka. Mudik dari akar kata ad-doa yang berarti yang menghilangkan. Selanjutnya, mudik berasal dari bahasa Arab yang berarti orang yang menghilangkan. Hal ini juga akan mudah kita tangkap bahwa mereka pemudik itu adalah orang-orang perantauan yang dipenuhi beban perasaan kerinduan dan kesedihan karena jauh dari orang tua, keluarga, atau kampung halamannya. Karenanya, mereka melakukan aktivitas mudik dalam rangka menghilangkan semua kesedihan tersebut. Mudik dari akar kata adzako yang berarti yang merasakan atau mencicipi. Orang yang mudik ke kampung halaman pastilah mereka yang ingin kembali merasakan dan mencicipi suasana kampung tempat kelahirannya. Batur sedulur sekampung, demikian asal-usul mudik yang ada di Indonesia. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin melengkapi, silahkan tulis di kolom komentar dengan bijak. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan dalam hati Anda. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap meduluran, aja pada tukaran. Mohon maaf lahir dan batin. Bye-bye.